Halo teman-teman pendengar, selamat datang di YouTube channel saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi buatan saya sendiri, maupun novel karya penulis yang lainnya. Di video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak saja monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 8, Penunggu Lereng Gunung Lawu. Pagi pun tiba. Hari ini Bayu bersiap-siap pergi ke sekolah seperti biasanya. Bayu langsung pergi mandi dan berganti pakaian. Tak lupa Bayu juga langsung sarapan bersama kedua kakek dan neneknya itu. Oh iya Le, nanti malam kebetulan adalah malam Jumat. Bayu nanti ikut kakung ya Le, ucap kakeknya Bayu. Ikut kemana Kung? Kok malam-malam? Tanya Bayu. Nanti ya Le, nanti kakung beritahu. Sekarang kamu siap-siap sekolah saja. Itu temenmu sudah menunggu di depan, ucap kakeknya Bayu. Bayu pun langsung mengangguk dan menyelesaikan sarapannya itu. Kemudian dia segera bersalaman dengan kakek dan neneknya. Bayu berangkat ya Kung Ti, ucap Bayu seraya keluar rumah. Pada saat Bayu keluar rumah, dia pun langsung disambut oleh Agus yang sedari tadi sudah memanggil-manggil Bayu. Ayo yuk, cepetan udah siang ini, teriak Agus mengajak Bayu segera berangkat ke sekolah. Iyo loh Gus, sabar loh. Aku kan sarapan dulu tadi, ucap Bayu mengikut Agus. Setelah itu Agus pun berhenti dan menunggu Bayu agar mereka berjalan bersama. Oh iya Yu, gimana semalam pas kamu ikut kakungmu? Tanya Agus. Ya gak gimana Gus. Emangnya kenapa loh Gus? Ucap Bayu malah bertanya balik pada Agus. Aku dikasih tahu bapakku kalau Lisa udah ketemu Yu, terus kata bapakku yang nemuin Lisa kamu ya Yu. Tanya Agus. Bukan Gus, yang nemuin Mbak Lisa itu kakungku, tapi yang bawa Mbak Lisa keluar itu baru aku Gus, ucap Bayu. Emangnya Lisa di mana Yu, kok malah kamu yang bawa dia keluar? Tanya Agus lagi. Mbak Lisa itu masuk ke dalam goa Gus, terus kakungku gak bisa masuk, jadi aku yang masuk, ucap Bayu. Oh alah gitu toh, kukira dia hilang kemana, gak taunya masuk ke dalam goa, ucap Agus. Bayu pun terlihat hanya mengangguk saja mendengar ucapan Agus itu, kemudian mereka berdua kembali berjalan menuju ke sekolahnya. Di dalam rumah, ketika Bayu pergi berangkat sekolah, kakek dan neneknya mulai mengobrol membahas apa yang tadi diucapkan kakeknya Bayu. Kang Mas, apa gak terlalu cepat untuk mengajari Bayu hal-hal seperti ini? Tanya uti neneknya Bayu. Kamu tenang saja, ini tak terlalu cepat. Bahkan malah seharusnya dilakukan ketika setelah malam itu, ucap kakeknya Bayu. Tapi aku khawatir Kang Mas, aku takut hal-hal buruk menimpa cucu kita, ucap Uti. Yah semoga saja hal yang kamu pikirkan tidak terjadi, tapi aku sangat yakin bahwa Bayu sudah bisa menerima semua resiko ini, ucap kakung. Ya sudah, aku hanya bisa manut Kang Mas saja, yang penting apabila ada hal buruk menimpa cucu kita, Kang Mas segera bantu Bayu untuk mengatasinya, ucap Uti. Itu sudah pasti, mana mungkin aku membiarkan cucu kita dalam masalah, ucap kakung. Setelah itu mereka kembali membahas hal-hal lain serta membahas apa yang akan diajarkan kepada Bayu nanti malam. Waktu berjalan dengan cepat, sore hari pun tiba. Sesuai dengan apa yang kakeknya Bayu ucapkan tadi pagi. Sore ini Bayu dan kakeknya pergi ke sebuah petilasan yang cukup jauh dari rumah. Petilasan ini berada di kaki Gunung Lawu, tak jauh dari petilasan Bancolono yang merupakan sebuah tempat pertapaan keramat di Gunung Lawu. Ketika mereka berdua berjalan menuju ke petilasan, banyak pertanyaan yang timbul di pikiran Bayu dan juga dia belum sempat menceritakan apa yang dia dapatkan dari dalam goa yang Bayu masuki kemarin malam. Beberapa jam mereka berdua berjalan, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah petilasan yang mereka tuju. Malam ini cukup ramai di situs pertapaan Bancolono,
karena situs itu merupakan sebuah peninggalan Raja Brawijaya V. Sehingga banyak sekali orang yang datang untuk tujuan tertentu. Bayu dan kakeknya tak berniat menuju ke situs pertapaan itu, namun mereka hanya berada di luar situs itu untuk mencari tempat yang sunyi namun dipenuhi oleh aura kekuatan yang cukup pekat. Ketika mereka sampai di petilasan itu, kakeknya Bayu menginstruksikan Bayu agar duduk bersila seperti sebelumnya. "Le, kamu duduk bersila dan pejamkan matamu, Le," ujar kakeknya Bayu dan langsung dilakukan oleh Bayu. "Rasakan aura yang menyelimuti tubuhmu Le, kamu pasti merasakan itu. Resapi itu, dan anggaplah kamu sedang menyerapnya," ucap kakeknya Bayu. Bayu pun mulai menuruti apa yang kakeknya ucapkan. Bayu mulai menyerap apapun yang dia rasakan saat ini. Terlihat kakeknya Bayu tersenyum melihat cucunya cepat mengerti dengan apa yang dia perintahkan. Kemudian dia pun menyusul Bayu dan duduk di samping Bayu sambil merapal aji-ajian agar dia juga dapat ikut menyerap aura yang ada di tempat itu. Namun sebelum beliau menyelesaikan aji-ajian yang ia baca, beliau melihat ke arah Bayu. Terpancar 3 sinar dari tubuh Bayu. Di tubuhnya bersinar aura warna emas, di kedua tangannya terpancar aura berwarna merah dan dari dadanya terpancar aura warna putih yang menyejukkan. Kakeknya Bayu tertegun melihat apa yang terpancar dari tubuh Bayu. Dari raut wajahnya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan bagaimana bisa anak sekecil ini bisa mendapatkan hal yang mungkin diidam-idamkan oleh banyak praktisi supranatural. Lama kakeknya Bayu melihat keindahan yang terpancar dari Bayu, hingga dia terdiam hingga berjam-jam hanya menatap Bayu yang sedang mengeluarkan pancaran sinar seraya menyerap aura di sekitarnya. Namun ketika kakeknya Bayu sedang memantung ke arah Bayu, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah sinar yang sangat cepat menghampiri mereka. Setelah itu karena menurut kakeknya Bayu, hal yang datang itu merupakan sebuah ancaman sehingga membuat kakeknya Bayu bersiap sambil membaca aji-ajian dan beralih ke mode tempur dengan memegang sebuah keris dan didampingi oleh 2 khodam yang ia miliki. Beberapa saat kemudian sinar itu mendekat dan terlihatlah wujud seekor harimau putih dari sinar yang cepat itu. Terdengar suara gerama yang membuat semua yang mendengarnya menjadi merinding ketakutan. "Ger, apa yang kalian lakukan di daerah kekuasaanku wahai manusia?" tanya makhluk itu membuat kakeknya Bayu terkejut dan langsung duduk tersimpuh. Beliau tahu bahwa harimau putih itu bukan harimau biasa. Dia merupakan perwujudan dari sosok penunggu lereng Gunung Lawu ini. "Maafkan kami wahai harimau putih, kami di sini hanya untuk bertapa saja dan berniat untuk memperdalam ilmu kesaktian kami. Kami tak bermaksud melakukan hal-hal yang merugikan orang lain," ucap kakeknya Bayu sambil bersimpuh di depan harimau putih itu. "Bukan kamu yang aku maksud, tapi anak yang sedang menyerap aura ini. Apa yang dia lakukan dengan ketiga makhluk yang menjaganya ini?" ucap harimau putih itu bertanya pada kakeknya Bayu. "Dia adalah cucuku, dia memiliki anugerah yang cukup hebat karena dia dicintai aura. Dan apa yang Anda maksud dengan 3 penjaga itu?" tanya kakeknya Bayu bingung. "Ternyata kau pun tidak tahu Pak Tua, anak ini dijaga oleh 3 makhluk yang aku pun tak mungkin bisa mengalahkannya. Dan dia mengusik semua penghuni yang berada di sekitar sini hingga ke ujung di mana tempatku berada," ucap harimau putih menjelaskan. "Namun, ketika aku sampai di sini, aku tak melihat adanya kebencian dari dalam hati anak kecil ini. Sehingga apa yang kutakutkan mungkin tak akan terjadi," sambung harimau putih. Setelah mendengar ucapan harimau putih itu, kakeknya Bayu akhirnya bisa menghirup nafas lega, karena tak akan ada yang terjadi dengan Bayu. Namun anehnya, dengan semua gangguan itu, Bayu tak terusik dan sama sekali tak bergerak dari pertapaannya. Sungguh anak yang mengerikan. Apabila dia masuk ke dunia gelap, maka dia akan menjadi sebuah bencana yang sangat amat menakutkan, ucap harimau putih itu sambil mengelilingi Bayu seraya mengamatinya. "Aku pun berpikir seperti itu Tuan Harimau Putih," sambung kakeknya Bayu yang masih terduduk hormat dengan kedatangan harimau putih. "Karena apa yang kutakutkan tak terjadi, maka aku akan kembali ke tempatku lagi. Namun ada satu pesan untukmu Pak Tua," ucap harimau putih kepada kakeknya Bayu. "Apa itu Tuan Harimau Putih?"
Pesan apa yang hendak Anda sampaikan? Tanya kakeknya Bayu. Aku hanya berpesan agar kau menjaga anak kecil ini, bawalah dia ke jalan kebaikan, ajarilah budi luhur, dan tanamkan padanya bahwa kebaikan selamanya akan mengalahkan kejahatan, ucap harimau itu sambil melompat menjauh dan kembali ke tempat asalnya. Di sana hanya tertinggal kakek Bayu yang mengangguk-angguk mengiyakan ucapan harimau putih itu. Terima kasih telah mendengar monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys.